Konsep sepatu tua dengan kulit pecah-pecah di sepatu Jordan 1 ternyata banyak banget peminatnya. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gua mau nge-review sepatu Air Jordan Lost and Found, which is ini menurut gue ya jadi salah satu sepatu yang gua pengen banget dan akhirnya gue punya nih sepatu asli guys. Wanginya gokil sih, ini fresh banget. Dan fun fact aja, Air Jordan 1 Chicago menurut gue jadi salah satu Air Jordan favorit gue. Dan gue nggak nyangka sih, awalnya gue tuh agak skeptis sama cracking design dan tema yang dikasih di sepatu ini. Tapi ternyata pas gue pegang langsung, sepatu ini dibikin dan konsepnya menurut gue sih cakep banget sih. Yang pertama gue pengen jelasin sedikit kalian secara konsep, karena sepatu ini sebenarnya kayak dibikin seolah-olah ditemukan kembali di tahun 2022 yang terdampar di gudang tahun 85 sampai ke tahun 2022, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi kalian tuh bisa lihat dari segi box yang dikasih, ini pun juga beda banget sama box Air Jordan biasanya, dimana di bagian top covernya itu dikasih pewarnaan yang berbeda. Di bagian samping di sini ada tulisan sale-nya, dimana ini menunjukkan bahwa sepatu Air Jordan 1 pada tahun 1985 itu sempat di sale dan sempat nggak terlalu laku, kurang lebih sih kayak gitu guys. Kalau kalian buka bagian covernya, di sini shoe papernya juga gokil banget. Yap, klasik vintage kayak kertas-kertas koran gitu. Di sini ada beberapa label promosi dari sepatu Air Jordan 1. Terus ada receipt Sandy Bros-nya juga, itu gokil banget. Dan seperti yang gue bilang tadi, dari segi konsep, menurut gue tuh sepatu ini keren aja. Terlepas dari menurut gue ya, Jordan tuh juga kayak, ya mungkin Jordan nggak mau secepat itu ngerilis sepatu Air Jordan Chicago, makanya kita dikasih rilisan-rilisan yang ya berkonsep-konsep seperti inilah guys. Tapi nggak apa-apa, gue tetap seneng sih sama sepatu ini. Terlepas kalau kita ngomongin Air Jordan 1 Chicago, sebenarnya tuh banyak banget harapan gue. Kenapa nggak dirilis yang versi 85 cut-nya aja? Kenapa nggak dirilis Chicago yang biasa aja? Kenapa dirilis pakai konsep seperti ini? Tapi ya udah, it is what it is. Secara first impression pas gue pakai sepatu ini berasa beda sama sepatu Air Jordan 1 yang gue pakai biasanya. Rasanya tuh sepatu ini punya build yang lebih kokoh, dan memang dari segi penggunaan leathernya, terutama yang warna merah ini, Jordan menggunakan material yang sedikit lebih tebal guys. Asli, ini yang bikin gue demen sama sepatunya. Dan juga pewarnaan warna merahnya itu berasa agak dope, agak keren. Ini berasa kayak lebih kokoh sih. Dan jelas untuk sepatu Jordan 1 Lost and Found ini pastinya yang pengen kita bahas adalah dari segi detail. Tadi kita udah bahas dari segi packagingnya, dan sekarang untuk sepatunya kita akan mendapatkan crack leather di bagian warna putih, dimana menurut gue ternyata ini waktu dipakai juga keren-keren aja, nggak ada masalah sama sekali. Di bagian yang warna hitam belakang ini kita juga akan mendapatkan semi crack leather, dimana untuk versi originalnya di tahun 85 itu merupakan foam yang seharusnya dikasih warna guys, jadi agak beda sama yang ini seharusnya. Dan dari beberapa cuttingannya, sepatu Air Jordan 1 Lost and Found ini juga sedikit memiliki perubahan, dimana swoosh yang dikasih di sepatu ini juga sedikit lebih besar guys. Di bagian Jordan 1 Wings logonya ini juga di press seperti ini, jadi timbul. Dan juga untuk di bagian tangnya kita tetap akan mendapatkan patch Nike Air dan warna yang sedikit vintage di bagian warna tangnya. Juga di bagian bawah sepatunya jelas kalian akan mendapatkan klasik Air Jordan 1 outsole, dimana ini merupakan salah satu outsole yang tractionnya itu bagus banget kalau kalian mau pakai buat main basket. Dan di sepatu ini seperti konsep yang diberikan time travel tahun 85 ke 2022, di bagian bawah tractionnya kalian bisa lihat di sini tuh udah kayak warnanya belang-belang putih-putih gitulah guys. Buat kalian penasaran sama sizingnya, mungkin ini bakal jadi sepatu Air Jordan 1 pertama kalian, karena jelas colorway-nya bagus banget. Sepatu ini tuh fit true to size, jadi pastikan kalian beli aja sesuai dengan regular size kalian masing-masing. Kalau kalian udah punya sepatu Air Jordan 1 sebelumnya, kalian tinggal samain aja sesuai dengan sepatu Air Jordan 1 kalian. Dan secara outfitnya, sepatu ini menurut gue cakep banget. Gue coba untuk pakai beberapa lace yang dikasih juga. Di sini ada white lace, ada black lace juga.
Gue rasa dua-duanya cakep. Kalian bisa pakai white lace, kalian bisa pakai black lace, dan sepatu ini on fitnya beneran garang banget guys. Gue ngerasa sih kalau udah ngomongin warna ya, Chicago itu nggak ada yang ngalahin sih. Memang ini warna terbaik di sepatu Air Jordan 1 kalau menurut gue guys. Terlepas dari itu, dari segi kenyamanannya sendiri, menurut gue sih sepatu ini standar aja. Air Jordan 1 pada umumnya kalian akan mendapatkan insole yang sedikit berbeda dari beberapa tahun lalu. Di sini kalian akan mendapatkan insole berupa Dream Cell, yang itu bisa dibilang sedikit lebih baik feel-nya dibandingkan dengan Ortholite warna biru muda yang ada di sepatu Air Jordan 1 pada umumnya. Tapi menurut gue seharusnya ini dikasih PU insole yang ada di sepatu Air Jordan 1 85 Cut. Itu sih harapan gue sebenarnya. Itu bakal ngebikin sepatu ini makin gokil lagi guys. Dari segi teknologinya sendiri, Air Jordan 1 ini menggunakan air unit di bagian heel, ada EVA wedge-nya, teknologi midsole-nya menggunakan kapsul, dan ini merupakan teknologi yang udah ada dari tahun 1985. Jadi ini nggak bisa dibandingin sama teknologi zaman sekarang guys. Menurut gue sih dari segi kenyamanannya ini merupakan sepatu yang terbilang cukup netral, nggak yang keras-keras banget, nggak yang ngebuk-ngebuk banget, tapi cukup nyaman kalau kalian mau gunakan sebagai sepatu sehari-hari kalian guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Air Jordan 1 Lost and Found. Gue happy banget akhirnya gue bisa punya sepatu ini. Salah satu sepatu yang memang gue pengen banget udah dari lama guys. Seriusan, gue rasanya tuh excited gitu. Udah lama gue kayak nggak ngerasa, bener-bener nggak sabar sih nungguin sepatu ini datang, gue pegang, gue pakai. Ini salah satu sepatu yang gokil sih, beneran gokil banget. Gue seneng sih sama sepatu ini dari segi eksekusi, dari segi storytelling, dan oh ya, gue kelupaan ngomong, sepatu ini dijual dengan harga retail Rp2.849.000. Nilai resellnya kayaknya terus naik ya. Kemarin ada yang 5 juta, sekarang 6 juta, 7 juta, whatever it is. Gue juga nggak terlalu ngikutin untuk harga resell. Tapi kalau buat gue sendiri, jujur aja ini sepatu yang must cop di tahun ini guys. Bisa dibilang ini jadi salah satu rilisan terbaik di tahun 2022 juga. Yap, gitu aja sih guys untuk video review kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton. Semoga video ini bisa menjadi referensi atau membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.